Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan memaparkan bagaimana pengertian dan ruang lingkup psikologi industri. Terlebih dahulu, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 1 atas nama Arsyad Umar sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan bagaimana pengertian psikologi industri dan organisasi. Pemateri kedua Hairul Anwar yang akan menjelaskan bagaimana sejarah dari psikologi industri dan organisasi. Pemateri ketiga Ayu Elisananda yang akan menjelaskan bagaimana ruang lingkup psikologi industri dan organisasi. Pemateri keempat Husnul Khotimah yang akan menjelaskan bagaimana model-model penelitian dari psikologi industri dan organisasi. Pemateri terakhir Juliana yang akan menjelaskan bagaimana peranan psikologi industri dalam perusahaan. Adapun dosen pengampu yaitu Pak Heri Irawan, SPDI ME. Baik, untuk mempersingkat waktu, marilah kita menyaksikan pemaparan dari kami, yaitu kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsyad Umar, Perbankan Syariah B. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang ruang lingkup psikologi industri. Yang pertama itu pengertian istilah psikologi industri dan organisasi merupakan terjemahan dari industri dan organisasional psikologi. Perlu ditambahkan bahwa industri tidak hanya terjemahan dari industri tetapi mencakup juga pengertian bisnis atau perusahaan. Selain itu, psikologi industri dan organisasi merupakan hasil perkembangan psikologi umum, psikologi eksperimen, dan psikologi khusus. Yang kedua itu secara terminologi. Psikologi dapat didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari aktivitas manusia dalam hubungannya dan dengan lingkungannya. Industri dan organisasi dapat diartikan sebagai suatu badan usaha dari perkumpulan kelompok manusia yang mempunyai tujuan bersama untuk menghasilkan suatu produk tertentu. Berdasarkan pengertian di atas, psikologi perusahaan dan organisasi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari aktivitas manusia dalam hubungannya dengan kehidupan lingkungan, perusahaan atau organisasi. Psikologi industri adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia di tempat kerja. Ilmu ini berfokus pada pengambilan keputusan kelompok, semangat kerja karyawan, motivasi kerja, produktivitas, dan lain-lain. Perkembangan psikologi industri Indonesia sangat dipengaruhi oleh perkembangan psikologi di negara-negara barat, terutama di negara Amerika Serikat. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya, dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairul Anwar, mahasiswa Perbankan Syariah semester 7, Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sejarah atau latar belakang ilmu psikologi. Ilmu psikologi mulai diperkenalkan di Indonesia sebelum Perang Dunia Kedua melalui lembaga-lembaga pendidikan. Psikologi diajarkan di sekolah-sekolah pendidikan guru. Prinsip-prinsip psikologi ketika itu terutama diterapkan pada bidang pendidikan. Baru pada tahun 1953 dengan didirikannya lembaga pendidikan asisten psikologi. Psikologi bukan saja merupakan ilmu yang diterapkan berbagai bidang kehidupan dan kehidupan keluarga, sekolah, pekerjaan, dan kehidupan masyarakat pada umumnya. Perkembangan psikologi di Indonesia, khususnya perkembangan psikologi industri dan organisasi, masih sangat dipengaruhi oleh perkembangan psikologi di negara-negara barat, terutama Amerika Serikat. Banyak buku dan majalah psikologi dari negara-negara barat yang berbahasa Inggris merupakan buku pegangan dan buku acuan dan pengembangan secara singkat bagaimana perkembangan psikologi industri dan organisasi di negara-negara barat agar dapat lebih mudah mengenali dan memahami psikologi industri di organisasi Indonesia.
Penerapan psikologi umum di industri sudah mulai dilihat pada permulaan abad ke-20 tahun 1901. Walter Dilscott berbicara tentang kemungkinan penggunaan psikologi dalam perkiraan tahun 1903. Ia menerbitkan bukunya The Theory of Advertising yang dipandang sebagai buku pertama yang membahas psikologi dengan suatu aspek dari dunia kerja. Psikologi Jerman yang mengajar di Universitas Harvard. Buku ini membahas Mansberg, psikologi Jerman yang mengajar di Universitas Harvard. Buku ini membahas secara lebih luas bidang dari psikologi industri, meskipun sudah pada permulaan abad ke-20 dikenal kemungkinan penerapan psikologi umum dalam perusahaan. Penerapan dan perkembangannya pesat baru dimulai dekade 1920. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada Ayu Elisananda. Di sini saya akan memaparkan bagaimana ruang lingkup dari psikologi industri dan organisasi. Adapun ruang lingkup dari psikologi industri dan organisasi yang pertama yaitu psikologi industri dan organisasi adalah ilmu. Dari sejarah psikologi industri telah dijelaskan bahwa sejak Perang Dunia Kedua, psikologi industri dan organisasi mulai berkembang menjadi ilmu mandiri, mengembangkan ilmunya sendiri yang belum berlaku umum untuk situasi individu dan organisasi. Psikologi industri dan organisasi di Indonesia belum sejauh itu perkembangannya. Psikologi industri dan organisasi di Indonesia masih terutama menerapkan temuan-temuan dari psikologi pada umumnya. Psikologi industri dan organisasi pada khususnya ke dalam industri dan organisasi. Adapun ruang lingkup yang kedua yaitu psikologi industri dan organisasi mempelajari perilaku manusia. Perilaku manusia artinya di sini yaitu segala kegiatan yang dilakukan oleh manusia, baik itu secara langsung yang langsung dapat diamati seperti berjalan, berbicara, melompat, menulis, dan sebagainya yang dapat diamati secara langsung maupun yang tidak dapat diamati secara langsung, seperti berpikir, berperasaan, motivasi, dan sebagainya. Adapun ruang lingkup yang ketiga yaitu perilaku manusia dipelajari dalam perannya sebagai tenaga kerja dan sebagai konsumen. Artinya di sini manusia dipelajari dalam interaksi dengan pekerjaannya, dengan lingkungan fisik dan lingkungan psikologinya di pekerjaannya. Sebagai tenaga kerja, manusia menjadi anggota organisasi terdiri dan sebagai konsumen yang menjadi pengguna dari produk atau jasa dari organisasi perusahaan. Adapun ruang lingkup yang keempat yaitu perilaku manusia dipelajari secara perorangan dan secara kelompok. Artinya di sini dalam organisasi ada unit kerja yang besar terdiri dari unit-unit kerja yang lebih kecil. Masing-masing terdiri dari unit kerja yang lebih kecil lagi. Dalam hubungan ini dipelajari bagaimana dampak suatu kelompok atau unit kerja terhadap perilaku seorang tenaga kerja dan sebaliknya. Juga dipelajari sejauh mana struktur, pola, dan jenis organisasi mempengaruhi tenaga kerja terhadap kelompok tenaga kerja dan terhadap seorang tenaga kerja. Tentang konsumen dapat berbentuk sejauh mana ada reaksi yang sama dari kelompok konsumen dengan ciri-ciri tertentu terhadap iklan suatu produk berdasarkan
temuan dikembangkan teori aturan-aturan atau hukum dari prinsip-prinsip yang dapat diterapkan kembali ke dalam kegiatan-kegiatan industri dan organisasi untuk kepentingan tenaga kerja, konsumen dan organisasinya, dan untuk menguji ketepatannya. Contohnya, ditemukannya data tentang perbedaan manajer yang berhasil dan yang tidak. Itulah materi mengenai ruang lingkup psikologi industri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Hatimah, Prodi Perbankan Syariah B semester 7. Baik, di sini saya akan memaparkan mengenai model-model penelitian dalam psikologi industri. Yang pertama, hipotesis. Hipotesis terbagi menjadi dua, hipotesis ilmiah dan hipotesis statistik. Hipotesis ilmiah terbagi menjadi dua, hipotesis umum dan hipotesis eksplisit. Hipotesis umum adalah gaya kepemimpinan yang otoriter mempengaruhi motivasi kerja. Yang kedua, hipotesis eksplisit, yaitu subjek yang diperlakukan seluruh otoriter akan membuat motivasi kerja lebih rendah daripada subjek yang diperlakukan secara otoriter. Yang kedua, variabel. Variabel terbagi menjadi tiga, variabel bebas, variabel terikat, dan variabel sekunder. Variabel bebas yaitu gaya kepemimpinan yang otoriter. Yang kedua, variabel terikat. Variabel terikat itu motivasi kerja. Yang ketiga, variabel sekunder. Variabel sekunder jenis kelamin atau dikontrol dengan teknik blocking, yaitu jumlah laki-laki dan perempuan sama pada setiap kelompok, status sosial ekonomi, atau dikontrol dengan teknik randomisasi, yaitu secara acak memasukkan subjek ke dalam kelompok KK dan KE. Proses analisis konten. Para peneliti harus terlebih dahulu untuk menentukan bahan sampel. Misalnya, jika sebuah kajian menyelidiki memerankan laki-laki dan perempuan dalam sebuah iklan TV, apa yang akan dilakukan? Maka peneliti harus menentukan saluran untuk belajar dan waktu hari bahwa iklan yang direkam. Selanjutnya, kuesioner. Meminta kuesioner melibatkan sejumlah besar orang, pertanyaan yang disajikan dan menjawab pada formulir. Pertanyaan terstruktur dan dapat ditutup atau dibuka berakhir wawancara. Studi kasus. Studi kasus adalah sebuah metode untuk mendapatkan informasi yang sangat rinci mengenai masing-masing satu kasus. Kasus dapat seorang individu atau kelompok masyarakat tertentu. Yang ketiga, correlational analysis. Correlational analysis tidak teknis metode penelitian, namun correlational studi yang digunakan untuk menunjuk ke sebuah penyelidikan melibatkan pengukuran untuk menentukan apakah salah satu variabel yang terikat dalam beberapa cara lain. Yang terakhir, kualitatif data. Kualitatif data numerik, misalnya kutipan, opini, dan melaporkan emosi. Terdapat beberapa masalah saat memasang ke alamat kualitatif data. Itulah
pemaparan dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Juliana, saya dari kelompok 1. Di sini saya akan membahas materi bagaimana psikologi berperan dalam perusahaan. Secara umum, berbagai teori, metode, dan pendekatan psikologi dapat dimanfaatkan di berbagai bidang dalam perusahaan. Salah satu hasil riset yang dilakukan terhadap para manajer HRD menunjukkan bahwa lebih dari 50% responden menyebutkan psikologi industri dan organisasi memberikan peran penting pada area-area seperti pengembangan manajemen SDM, rekrutmen, seleksi, dan penempatan, pelatihan dan pengembangan, motivasi kerja, moral, dan kepuasan kerja. 30% lagi memandang hubungan industrial sebagai area konstruksi dan yang akan menyebutkan peran penting PIO pada desain struktur organisasi dan desain pekerjaan. Hasil riset tersebut di atas mungkin hanya menggambarkan sebagian besar area di mana psikologi dapat berperan. Satu hal yang belum disebutkan di atas misalnya peran para psikologi dalam menangani individu yang mengalami masalah psikologi melalui Employees Assessment Program atau EAP, ataupun klinik-klinik yang dimiliki oleh perusahaan. Penanganan individu yang mengalami masalah psikologi sangat besar pengaruhnya terhadap produktivitas dan kinerja perusahaan. Hal tersebut sangatlah wajar mengingat bahwa perusahaan digerakkan oleh individu-individu yang saling berinteraksi di dalamnya. Dalam kenyataan sehari-hari banyak faktor-faktor psikologis yang mempengaruhi seseorang dalam bekerja. Faktor-faktor tersebut seringkali tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan-pendekatan lain di luar psikologi. Contohnya, dalam suatu tim yang terdiri dari para pakar yang sangat jenius, seringkali justru tidak menghasilkan performance yang baik dibandingkan dengan sebuah tim yang terdiri dari orang-orang yang berkategori biasa-biasa saja. Baik, sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah materi mengenai pengertian dan ruang lingkup psikologi industri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.